Di kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyuguhkan atau mereview penata laksanaan makanan khususnya di masa pandemi di area atau di kediaman manten putri. Jadi pada kesempatan ini itu acara resepsi dirangkaikan dengan ijab kabul. Nah, bagaimana penata laksanaan makanannya itu bila tidak menghadirkan prasmanan? Karena prasmanan itu di masa pandemi dihilangkan untuk sementara, ditiadakan, diganti dengan dos-dosan. Nah, penataan ini pada kesempatan ini hanya terdiri dari ada dua menu makan ya, yaitu gubuk dalam bentuk gubuk sate. Menu sate ya seperti ini. Menu sate penataannya itu disusun sudah diracik. Nah, jadi tamu tinggal ngambil satu per porsi atau per piring, kemudian mengambil sendiri bumbu satenya. Posisinya seperti ini, disusun 3, di bawah 2, di bawah 3 piring, di atasnya 1. Jadi seperti itu, sampai terserah mau berapa tingkat. Tapi usahakan jangan terlalu tinggi. Jadi penataannya itu. Dan yang kedua, posisi piting sate tidak terinjak oleh bawah piring ya, bagian bawah piring, jadi tidak terinjak, karena kalau keinjak resikonya nanti daging satenya itu ngangkat. Nah, jadi akhirnya piring bagian bawah jadi kotor. Jadi seperti itu posisi penataannya. Dan setiap bumbu sate yang dari dalam mangkok itu di sampingnya diletakkan ciduk atau sendok bumbu tadi diletakkan di atas piring juga. Jadi tidak dicemplungkan ke dalam mangkok bumbu sate tadi, tidak, tapi diletakkan di atas piring. Demikian. Kemudian setiap meja, karena ini ada dua menu makannya, yaitu menu sate dan menu somai. Di satu meja peraciannya, maka dua menu itu dipisah oleh vas bunga ya, rangkaian bunga dan minuman air mineral setengah cup ya, setengah cup seperti ini ya. Kemudian setiap gubuk itu sudah ditunggu petugas ya, sebelum tamu pada makan, atau bahkan masih dalam keadaan sepi, acara belum mulai, petugas sudah standby. Karena di petugas akan ada yang bertugas meracik, ada yang bertugas memprepare ya, mempersiapkan kompor dan lain-lain untuk yang menu somai tadi. Jadi ini ada petugas yang meracik, jadi sudah diracik gitu, demikian. Kemudian meracik itu untuk somai itu hampir mirip dengan sate tadi, tapi terserah apakah dia akan menyusun dua atau tidak, karena menu somai, komponen yang ada di dalam piring somai itu akan lebih banyak dibanding sate tadi, sehingga ya dia tidak melakukan tumpuan piring gitu, tidak menumpuk, posisinya tidak ditumpuk dalam meracik. Nah, kegunaan dari tanpa makan prasmanan itu adalah tamu tidak berkerumun. Nah, dan dihadirkan hanya dua menu ditambah 2 bubuk dessert, yaitu soft drink dan es krim. Itu kegunaan agar tamu tidak berkerumun. Jadi terus prasmanan diganti apa? Diganti menu dos. Jadi semua makanan yang tadinya ada di prasmanan itu diganti dalam bentuk dos pada saat tamu akan pulang. Dan setiap di depan gubuk atau di area tamu makan, entah itu standing party atau duduk, itu ada diletakkan tempat piring kotor atau tempat clear up ya, bisa kerat gelas, bisa juga kerat untuk piring kotor ya, seperti demikian, sehingga tamu merasa nyaman, tidak ditaruh di atas meja gubuk piring kotornya. Dan tadi sudah sate, sekarang ada gubuk soft drink. Nah, ini ada jus maker yang masih tersedia, masih belum dituang ini soft drinknya.
tapi masih ada hanya es batunya di dalam yang berbentuk kristal. Proses peracik dari bubuk sate itu memang harus berlangsung situasional. Pertama kali meracik itu alangkah baiknya dipadatkan, meja itu dipenuhkan dengan penataan yang yang teratur, dan tidak semua bahan untuk racikan itu dikeluarkan diracik ya. Jadi masih ada yang masih kayak lontong, tidak semua itu dikupas, dipotong, jadi masih ada yang stok karena mengantisipasi tamu bergelombang, tahap pertama, tahap dan seterusnya. Nah, ini meja untuk bubuk dari es krim sudah datang, tapi petugasnya masih mempersiapkan di belakang kamera, jadi tidak terkena kamera karena ada cup dan lain-lain. Nah, seperti ini satenya. Ingat sekali lagi, menata piring sate yang sudah diracik, ada racikan sate, pitingnya tidak sekali-kali terinjak ya, jangan sekali terinjak oleh piring yang di atasnya. Nah, seperti demikian. Kenapa? Karena selain untuk menjaga estetika juga menghindari kotor piring bagian bawah. Nah, ini situasi pintu masuk. Jadi ada es krim, sudah lagi gotong perlengkapannya. Nah itu, dan petugas gubuk juga sudah harus standby ya, sudah harus standby di tempat tugasnya apabila itu petugas gubuk ya dia. Dan situasi ini tamu atau keluarga manten putra sudah memasuki area tenda atau area acara, diikuti oleh rombongan ya, mudah-mudi yang membawa hantaran bumbu rampe untuk pernikahan, yaitu bingkisan, dan itu diletakkan di meja tertentu. Dan meja ini situasi setelah ijab kabul akan ditarik, digeser. Kenapa? Ini area makan sebetulnya. Karena ini areanya terbatas, maka ini situasional. Tadinya tempat meja untuk hantaran atau bingkisan, akan tetapi setelah acara ijab, maka seluruh meja dan isinya itu akan ditarik ke belakang, dipindah, digeser, tidak berada di tempat itu lagi, agar tidak kesulitan tamu untuk makan. Sekarang soft drinknya sudah dituang, sudah bersama es batunya, dan tamu beberapa saat lagi akan bersiap-siap untuk makan ya, seperti itu. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe serta komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.